Mari kita berdoa, saudara-saudara. Lawatlah kami ya Tuhan pada hari Minggu ini. Lawatlah kami sebab kami membutuhkan pemulihan-Mu. Lawatlah kami sebab kami yakin ketika kami datang mendengar firman-Mu, Engkau akan melepaskan damai yang dihimpit duka sehingga kami menjadi lega. Maka sebentar kalau kami membaca bagian-bagian firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya di minggu ini kami disapa secara pribadi oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba yang menderita. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku
Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat ke-5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat kekasih Tuhan, dengan berdiri mari kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 22. Lukas pasal 22, kita baca ayat 14 sampai 20, kemudian 39 sampai 45, dilanjutkan dengan Lukas 23, Saudara, ayat 35 sampai ke 43. Kita mulai dengan Lukas pasal 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa,
ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kita lanjutkan Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Di masa Prapaskah tahun 2004, sutradara Mel Gibson merilis film The Passion of Christ. Mungkin saudara pernah nonton film ini. Di situ digambarkan secara vulgar penderitaan Yesus yang dialami selama 12 jam terakhir dalam kehidupannya. Filmnya sadis banget, berdarah-darah. Saya nonton film itu bersama dengan seorang teman beberapa hari setelah tayang di bioskop-bioskop di Singapura. Ruangan teater besar di Orchard Road itu penuh, nyaris tidak ada bangku kosong. Sepanjang film diputar, saya melihat banyak penonton gak berani menatap ke layar pada saat adegan penyiksaan Yesus ditayangkan. Bahkan seusai pemutaran film, saudara-saudara, penonton itu tampak terpaku barang 1-2 menit. Tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Mungkin karena gak pernah menyangka bahwa penderitaan Yesus yang mereka saksikan di film itu begitu brutal. Tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini. Saudara, film The Passion berhasil mengajak penonton melihat hebatnya penderitaan fisik yang Yesus alami. Tapi ada sisi lain sebetulnya dari penderitaan Yesus. Dan bacaan Injil hari ini mengungkapkan bahwa Yesus sebetulnya bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga mengalami
penderitaan batin. Bacaan Injil mengungkap setidaknya ada 2 penderitaan batin yang Yesus alami. Yang pertama, menderita karena kesendirian. Saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia tahu persis bahwa hari-hari penderitaan dan penyaliban sudah di depan mata. Tapi cuma Yesus yang tahu. Para muridnya belum sadar bahwa Yesus akan dihukum mati beberapa hari lagi. Maklum, saudara, warga Yerusalem tampak begitu antusias ketika menyambut Yesus. Sampai melambai-lambaikan daun palma segala. Kelihatannya mereka itu friendly banget. Jadi kok rasanya mustahil kalau dalam tempo beberapa hari warga kemudian akan berubah sikap 180 derajat. Kayaknya nggak mungkin. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Injil Lukas menggambarkan sikap Yesus yang sepertinya menjadi agak sentimental. Ia berkata pada murid-muridnya di Lukas 11 ayat 5, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kata rindu di dalam ayat ini, saudara, menunjukkan suasana hati Yesus yang penuh beban, galau. Dia tahu bahwa dalam tempo kurang dari 24 jam, dia sudah akan mati disalib. Maka di jam-jam terakhir itu, dia rindu untuk berada di tengah-tengah orang terdekatnya. Dan ketika perjamuan mulai diadakan, berulang-ulang, Yesus memberitahukan bahwa kematiannya sudah dekat. Saat dia minum air anggur, dia berkata, "Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Saat memecah dan membagi-bagikan roti, kembali Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Melaluinya Yesus ingin memberitahu para murid, sebentar lagi aku ini mati. Ini momen terakhir kita loh. Para murid memang berduka, saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan mati. Tapi mungkin mereka tidak akan menyangka bahwa kejadiannya akan begitu cepat esok harinya. Mereka tidak sepenuhnya paham pergumulan yang Yesus hadapi. Tidak heran ketika Yesus mengajak mereka menemani dia berdoa di Bukit Zaitun, mereka malah ketiduran. Saudara-saudara, keterbatasan para murid untuk memahami secara persis pergumulan Yesus membuat Yesus mengalami kesepian yang mencekam. Dan itu digambarkan di Injil Lukas. Dikatakan ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, dia merasa gentar. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan, saudara, sementara Yesus lagi bergumul menghadapi salib dan kubur, orang-orang terdekatnya malah lagi pada tidur. Maka saudara pernah mengalami penderitaan batin karena merasa sendirian, gak ada yang mengerti, saudara. Ini terjadi biasanya ketika tak seorang pun bisa memahami beratnya pergumulan yang sedang kita alami dan kita hadapi. Saya pernah mengalami kesepian yang menakutkan seperti itu ketika saya akan dioperasi, menjelang operasi saraf tulang belakang. Saya sebetulnya termasuk beruntung, saudara, karena waktu itu ada banyak teman gereja membesuk, menemani. Bahkan sebelum masuk ke ruang operasi, mereka mendoakan saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan kata-kata yang menguatkan. Ya, tapi hanya sejauh itu mereka bisa menemani. Toh akhirnya ketika saya digeledek masuk ke ruang operasi, tak seorang pun bisa mengalami apa yang saya alami. Toh akhirnya harus saya sendiri yang menjalani operasi 6 jam itu. Toh tak seorang pun yang bisa paham betapa rasa sakitnya itu. Dan betapa gelisahnya saya karena bertanya, akankah operasi ini nanti membuat saya sehat atau cacat? Kembali hidup normal atau meninggal? Sejujurnya, saudara, kita memang tidak bisa sepenuhnya memahami penderitaan yang dihadapi orang lain. Kita bisa saja menangis bersama mereka, mendoakan mereka, tapi kita kan gak bisa mengalami kesusahan mereka.
Nah, fakta ini saudara-saudara yang memunculkan kesepian yang mencekam. Seperti yang Yesus alami ketika dia berdoa malam itu. Di Amerika Serikat, bagian selatan, pernah ada masa di mana banyak orang kulit hitam hidup menderita karena diperbudak oleh orang-orang kulit putih. Mereka kerap diperlakukan semena-mena, salah sedikit saja kemudian mereka dipecut, dipukuli, disiksa oleh tuannya. Dan mereka tidak punya tempat untuk mengadu atau menuntut keadilan. Karena rasialisme memang sangat kental ketika itu di bawah pemerintahan orang-orang kulit putih. Jadi bagaimana mereka bisa mengadu? Di masa itulah, saudara-saudara, mereka mengadu kepada Tuhan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Banyak orang kulit hitam menggubah nyanyian untuk mengungkapkan penderitaan batin yang mereka alami. Salah satu lagu mereka berbunyi begini, saudara. Nobody knows the trouble I've seen. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. Terjemahannya, tak seorang pun memahami masalah yang sedang kuhadapi. Kadang aku merasa tegar, kadang aku merasa terpuruk ya Tuhan. Kadang aku merasa hampir jatuh tergeletak ya Tuhan. Tak seorang pun memahami masalah yang kuhadapi. Nobody knows the troubles I've seen. Seperti itu juga penderitaan batin Yesus. Dia menderita karena dia kesepian, sendirian. Yang kedua, saudara, penderitaan batin Yesus adalah dia menderita karena dia dikhianati. Saat perjamuan malam diadakan, Yesus berbicara dengan terus terang. Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Para murid lalu saling tuding, saudara. Saling curiga. Siapa nih si penjahat itu, si pengkhianat itu? Kita yang membaca Injil Lukas sekarang tahu bahwa yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Tapi apakah cuma Yudas yang mengkhianati Yesus pada malam itu? Tidak, saudara. Petrus juga mengkhianati Yesus saat dia menyangkal bahwa dirinya termasuk di dalam kelompok pengikut Yesus. Bahkan di dalam kisah sengsara di versi Matius, kalau saudara buka Matius 25 ayat 56b, ditulis bahwa saat Yesus ditangkap, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semuanya mengkhianati Yesus. Itu sebabnya tidak ada seorang pun murid yang maju membela Yesus di persidangan. Semua cari selamat sendiri-sendiri. Bayangkan, saudara, penderitaan batin yang Yesus alami. Ketika melihat orang-orang terdekatnya memalingkan muka tepat di puncak penderitaannya ketika ia membutuhkan dukungan mereka. Saudara-saudara, dua penderitaan batin Yesus ini. Penderitaan karena kesendirian dan penderitaan karena pengkhianatan orang terdekat. Kadang-kadang kita alami juga kan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, dia menorehkan luka batin yang membekas dan tidak kunjung pergi. Ada seorang ibu merasa kecewa sekali ketika suaminya meninggal karena COVID. Dia kecewa dengan gerejanya. Memang saat itu situasi lagi gawat-gawatnya sehingga gereja tidak bisa melayankan kebaktian penghiburan. Dan kebaktian penguburan pun terpaksa dilakukan jarak jauh lewat Zoom meeting. Si ibu dan anak-anaknya cuma bisa mengikuti kebaktian itu lewat layar HP mereka yang kecil dan kebetulan putus nyambung koneksinya. Sahabat dan kerabat tentu tidak ada yang hadir karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Di satu sisi, saudara, ibu ini maklum. Kalau tidak ada orang yang bisa hadir, maklum. Nggak ada yang bisa dipersalahkan. Tapi di sisi lain, nggak bisa dipungkiri, ada rasa kecewa, rasa sendirian, dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Dia mengalami luka batin yang menambah berat rasa dukanya. Saudara, penderitaan batin itu kadang-kadang memang mampir tanpa bisa kita hindari. Lantas bagaimana menghadapinya? Di sini mungkin kita bisa belajar dari kisah sengsara Yesus. Ada dua sikap positif yang Yesus tunjukkan pada saat hamba yang menderita itu mengalami penderitaan batin. Sikap yang pertama, saudara,
Dia berusaha melihat melampaui penderitaan. He looks beyond the suffering. Yesus meyakini bahwa penderitaan yang dia hadapi itu kelak akan berakhir dengan membuahkan sesuatu yang baik di masa depan. Yaitu digenapinya kehendak Allah, keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bacaan pertama kita, Yesaya pasal 50, ayat 4 dan 9, memperjelas gambaran ini, saudara. Isinya memuat syair tentang penderitaan sang hamba Tuhan. Syair ini di ayat 7 kalau kita lihat, di ayat 6, ya mulai dari ayat 6 itu isinya suram, saudara, gambaran suram tentang penderitaan. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Ya, gambaran suram penderitaan. Tapi di ayat 7 tiba-tiba berubah, saudara, menjadi gambaran cerah tentang masa depan. "Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu," dan seterusnya dan sebagainya. Syair ini menyatakan, saudara, bahwa penderitaan sang hamba Tuhan ujung-ujungnya akan membentuk dia menjadi seorang yang tegar, yang dengan perkataan dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, penderitaan batin memang bisa melumpuhkan kita. Tapi kalau disikapi dengan bijak, pengalaman luka itu bisa membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang tahan banting. Dan itu terjadi kalau kita bisa melihat melampaui penderitaan yang kita alami sekarang, seperti yang Yesus lakukan. Sikap positif kedua, saudara, yang Yesus tunjukkan adalah dia berusaha tetap merayakan kehidupan. Saudara, kalau orang sedang mengalami penderitaan batin, biasanya dia cenderung dipenjara oleh kesedihannya. Dia jadi suka menyendiri, menarik diri, menghabiskan waktu untuk mengeluh atau meratapi nasibnya. Kadang-kadang sampai nggak bisa makan, saudara, sampai kurus kering karena stres. Yesus menunjukkan hal sebaliknya. Malam itu, saudara, di puncak pergumulan batinnya, dia malah mengajak para murid makan dan minum. Dia menggunakan waktu-waktu terakhirnya untuk mengadakan jamuan Paskah seperti yang sudah-sudah. Dan perjamuan itu kita beri nama perjamuan terakhir atau makan malam terakhir, the last supper. Ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus berusaha memakai setiap kesempatan yang masih ada untuk merayakan kehidupan, bukan untuk menantikan kematian. Tiap momen kehidupan itu berharga. Sayang kalau cuma dipakai untuk meratapi nasib. Buktinya, saudara, momen perjamuan terakhir yang Yesus adakan itu akhirnya menjadi momen paling berharga yang terus dikenang oleh para murid. Bahkan terus dikenang oleh seluruh pengikut Yesus dari segala abad dan tempat sampai hari ini. Momen yang kita rayakan dalam ritual yang namanya perjamuan kudus itu. Saudara, orang bisa saja loh mengalami penderitaan batin yang sama, tapi cara menghadapinya bisa berbeda-beda. Ada yang membiarkan dirinya di bawah arus kesedihan, tapi ada juga yang bisa memilih untuk tetap merayakan kehidupan. Saudara, milih yang mana? Akhir Februari lalu, warga Ukraina panik karena serangan tentara Rusia. Tiba-tiba saja mereka mengalami penderitaan yang sama. Hidup ketakutan di bawah ancaman teror kematian. Banyak orang kemudian rame-rame memenuhi stasiun kereta untuk mengungsi secepatnya ke negara tetangga. Tidak demikian halnya dengan Arifa dan pacarnya Fursin. Mereka sedang merencanakan pernikahan. Tadinya pernikahan akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Ketika perang terjadi, alih-alih membatalkan pernikahan, mereka memutuskan untuk menikah secepatnya. Lalu kemudian bergabung untuk membantu tentara Ukraina dalam membela negara. Cepat-cepat mereka hubungi pastor gereja Ortodoks di Basilika Santo Michael di Kiev.
Dan segera pernikahan dilangsungkan di kapel gereja itu. Yang hadir cuma segelintir orang. Dan ritualnya juga dibuat singkat. Sementara upacara pernikahan itu berlangsung, suara sirine tanda bahaya meraung-raung di sekitar gereja. Dan di kejauhan terdengar suara dentuman, membuat situasi tambah mencekam. Tapi di ruangan gereja yang kecil, di kapel kecil itu, sejenak muncul suasana teduh dan sakral. Pada saat pastor ortodoks mendaraskan ayat-ayat kitab suci, lalu menaruh tangannya di atas tangan kedua mempelai yang berlutut di hadapannya. Seorang wartawan CNN hadir di sana. Seusai pemberkatan, mempelai ditanya, "Bagaimana perasaan kalian?" Arifah menjawab, "Tadi itu sebenarnya menakutkan sekali. Tetapi sekaligus juga menjadi momen yang paling membahagiakan dalam hidup kami berdua. Sesudah ini kami tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Kami akan bergabung dengan tentara Ukraina. Tapi kami masih punya hari ini, momen ini, jam ini. Dan kami ingin merayakannya bersama sebelum semua hal yang lain terjadi." Saudara-saudara, ada hal yang serupa dari kisah Arifah dan Fursin dan kisah sengsara Yesus. Keduanya menyatakan bahwa di dalam penderitaan terberat sekalipun, kita ternyata masih punya pilihan. Kita bisa memilih untuk melihat melampaui penderitaan atau terbenam di dalam persoalan. Kita bisa memilih untuk tetap merayakan kehidupan atau meratap menunggu datangnya kematian. Berbahagialah kita yang bisa memilih untuk bersikap seperti Yesus. Karena hamba yang menderita itu akan memberi kita kekuatan. Kalau kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita, sebetulnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Dia yang bukan hanya menemani, tapi juga pernah mengalami apa yang kita hadapi. Saudara masih ingat syair lagu Orang Kulit Hitam yang tadi saya kutip? Di bagian refrainnya, saudara, ada beberapa kata penting yang tadi belum saya bahas. Syair refrain itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berbunyi, "Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus." Tak seorang pun memahami persoalan yang kuhadapi, tapi Yesus paham. Lalu bagian kedua, atau penutup refrain itu, berisi ungkapan yang jarang sekali diucapkan kalau orang lagi menderita. "Nobody knows the troubles I've seen. Glory, haleluya." Kok bisa-bisanya sih orang yang lagi menderita dan kesepian berseru, "Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan." Karena si komponis akhirnya menyadari bahwa sekalipun Yesus tidak bisa serta-merta mengakhiri pergumulannya, Yesus bisa memahaminya dan menemani dia di dalam penderitaan. Dan bagi dia, itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Amin.